Pembacaan firman Tuhan di mana? Matius. Salam. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, memang harus ada sukacita. Kita harus betul-betul ada punya semangat untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, melalui kuat kuasa Roh Kudus yang sudah menolong dan memberkati kita. Sebelum kita akan baca firman Tuhan, merenungkan bersama-sama, ada baiknya kita mohon pertolongan Tuhan Yesus melalui kuat kuasa Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami akan membacakan firman Allah di pagi hari ini. Dialah pengurapan turun atas hidup kami masing-masing, dan kami boleh Tuhan nikmati hadirat-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Berkati Tuhan firman Allah yang kami akan bacakan bersama-sama, sehingga kami boleh dapat Tuhan menyerap, dan kami boleh Tuhan mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita katakan amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan akan datang kedua kalinya. Mari kita bersepakat untuk hidup di dalam iman. Amin. Hidup dalam iman itu berbagai faktor yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Memberitakan firman Tuhan dengan iman, melakukan perbuatan untuk Tuhan dengan iman, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, akhirnya saudara dan saya akan mendapat upah yang akan disediakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu mari kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Injil Matius. Iya, Injil Matius pasal yang ke-6, iya. Ayat 6 sampai ayat 13 kita akan baca maksud saya Markus pasal 6, Markus pasal 6, ya. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, katakan amin. Puji Tuhan. Berikutnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Puji Tuhan. Saya akan baca ayat 6, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar dan bersama-sama akan membaca ayat 7, ayat ganjil, dan kita akhir dengan ayat 13. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, saya akan mulai dan saudara akan mengikutinya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, ya, sambil mengajar. Silakan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal dan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas Kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Oke. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat sama-sama. Dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Puji Tuhan, haleluya.
Jadi poin pertama di sini kita akan melihat bahwa Tuhan menginginkan supaya berita Injil tentang pertobatan itu harus diberitakan. Katakan harus diberitakan. Harus diberitakan. Kenapa firman Allah itu harus diberitakan? Karena firman Tuhan itu adalah jaminan bagi kehidupan umat manusia untuk membawa kita kepada pertemuan Yesus Kristus suatu saat nanti. Itu sebab Rasul Paulus pernah berkata, aku tidak malu mengaku Injil itu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah, dan Injil itu yang sanggup dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita melihat bahwa betapa pentingnya Injil itu harus diberitakan. Apa itu Injil? Injil tidak lain, tidak bukan adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia adalah Injil. Dia adalah Injil yang telah menjadi manusia. Injil itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah pribadi Allah. Mula pertama bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu bersama-sama dengan firman. Firman itu adalah Allah. Jadi kita lihat bahwa betapa harus setiap insan manusia di kolong langit ini, suka dan tidak suka, mereka harus membawa berita Injil. Dan harus mereka mempunyai iman terhadap Injil itu. Mereka harus mempunyai iman terhadap firman Allah itu. Mereka harus mempunyai iman terhadap Roh Kudus sebagai pengganti kinerjanya Yesus di kolong langit ini. Selama beberapa tahun, 2000 tahun lalu, Yesus telah melaksanakan tugasnya sebagai penebus bagi umat manusia. Nah, itu sebab sebagai penebus, dia tidak mau bahwa tidak ada satupun di kolong langit tidak akan diselamatkan. Dia menginginkan semua orang yang ada di kolong langit ini harus diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal, agar saudara barang siapa yang percaya dan menerima dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, untuk itulah maka saudara hari ini boleh ada, saudara hari ini boleh mendengar. Tugas saudara bukan cuma mendengar. Tugas saudara cuma bukan hanya percaya. Tapi tugas saudara, firman Tuhan berkata, kita harus pergi memberitakan Injil. Dan waktu kita memberitakan Injil, kita harus punya iman, ya. Kita tidak usah lagi diresahkan dengan berbagai macam perlengkapan yang harus kita siapkan. Dan saudara-saudara dikatakan, Yesus berkata bahwa apabila kamu sudah sampai di tempat di mana kamu memberitakan Injil, dan di mana rumah yang menerima kamu untuk yaitu pemberitaan Injil itu menerima dengan baik, maka biarlah engkau tetap sampai situ sampai engkau berangkat dari tempat itu. Dan kalau orang yang engkau datangi itu dua-dua hati, tidak punya iman, tidak punya kepercayaan untuk menerima kehadiran para hamba Tuhan dalam kehidupan mereka, maka Yesus berkata dengan tegas, mereka harus yaitu berangkat dan yaitu melepaskan debu dari kaki mereka. Artinya bahwa bukan berkat yang mereka terima, tetapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, suatu malapetaka yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang enggan menerima hamba-hamba Tuhan, enggan menerima para pelayan-pelayan itu. Itu sebab mari saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita harus dengan iman dan percaya untuk memberitakan Injil, karena kuasa Tuhan menyertai kita. Ada amin? Amin. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditandai dengan apa? Mereka mengusir setan. Mereka menumpangkan tangan orang sakit sembuh, mengoleskan minyak, maka orang akan mengalami kesembuhan. Artinya bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia ini, dia melepaskan orang dari segala ikatan. Apakah itu akan ikatan berhala, ikatan penyakit, maupun ikatannya itu yaitu hal-hal yang akan membuat kita tidak bisa menerima Yesus Kristus Tuhan. Itu sebab setan berusaha untuk supaya menutup mata hati kita manusia, agar supaya tidak bisa mengenal dengan benar, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Jadi
Poin pertama kita harus melayani Tuhan Yesus dengan iman. Bahwa kita percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita diutus dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati kita. Yang memberitakan maupun sudah dikasih oleh Tuhan yang menerima pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yesus berkata melalui Rasul Paulus yang setiap orang yang akan percaya akan diselamatkan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah yaitu? Bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberita dan pengutus semua adalah mempunyai berkat yang sama. Puji Tuhan. Poin yang kedua, kita harus melayani Tuhan ya dengan iman. Dan sekarang kita harus berbuat untuk Tuhan dengan iman. Sekali lagi kita berkata, berbuat untuk Tuhan dengan iman. 3. Berbuat untuk Tuhan dengan iman. Puji Tuhan. Kita akan baca Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Puji Tuhan. Sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. Kitab Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak lama Yesus berjalan bersama dari ke kota dan dari desa ke desa. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari roh jahat, Yohanes bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi kita lihat bahwa betapa kita melayani Tuhan harus dengan iman dan berbuat untuk Tuhan dengan iman. Kita lihat bahwa ternyata ketika kita mengalami pembebasan, ketika kita mengalami yaitu kelepasan, ketika kita mengalami yang namanya percaya, ketika kita mengalami yang namanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada tugas yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Yaitu tugas apa untuk Tuhan? Yaitu berbuat untuk Tuhan. Amin. Dan kita harus berbuat untuk Tuhan dengan iman. Kita memperhatikan bahwa ketika Yesus bersama 12 murid-murid, mereka dari kota ke kota, dari desa ke desa, mereka memberitakan kerajaan Allah supaya setiap orang bertobat, supaya setiap orang menerima Juru Selamat sebagai persiapan mereka untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di sini juga kita melihat bahwa tidak luput daripada itu orang-orang yang sudah mengalami pembebasan, orang-orang yang sudah mengalami kelepasan, orang-orang yang sudah mengalami sukacita oleh karena disembuhkan oleh Tuhan, dilepaskan dari segala roh-roh jahat. Sudah dikasih oleh Tuhan, mereka dengan senang hati, mereka dengan sukarela, sudah bendahara, bahkan yaitu istri-istri para pejabat, mereka melayani Tuhan dengan begitu sangat luar biasa ya, penuh dengan segala kerelaan hati mereka. Dengan iman mereka berbuat untuk Tuhan. Bayangkan disebut di sini ayat terakhir, iya, mereka melayani Tuhan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki kekayaan, memiliki berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita, marilah kita gunakan
untuk yaitu pemberitaan Injil, untuk yaitu pembebasan orang yang belum terbebas. Arti kata bahwa Injil ini harus didukung dengan suatu dukungan yang luar biasa melalui kekayaan yang kita peroleh, melalui berkat-berkat yang kita peroleh. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita diberkati untuk Yesus dimuliakan. Kita membangun gereja untuk Yesus dimuliakan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk Yesus dimuliakan. Jadi semuanya yang kita lakukan di kolong langit ini bukan kemuliaan kita, tapi semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itulah iman, itulah perbuatan kita dengan baik. Agar supaya iman kita itu terpelihara, marilah kita wujudkan, yaitu dengan melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan penuh kegembiraan, melayani Tuhan penuh dengan kerelaan, tidak dengan terpaksa, tapi benar-benar penuh dengan yaitu damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus. Maka pada akhirnya saya percaya apa yang kita buat untuk Tuhan sesungguhnya tidak akan ada yang sia-sia. Semua itu pasti akan diperhitungkan oleh Bapa kita di surga. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu sebab bagi mereka yang melayani Tuhan, bagi mereka yang berbuat untuk Tuhan, bagi mereka yang sungguh-sungguh yaitu yang bersama-sama dengan Tuhan memperbesar kerjaan Allah di bumi ini. Arti kata Kristus itu diberitakan dalam hidup mereka, apa melalui kekayaan mereka, melalui kehidupan mereka, melalui pribadi mereka. Saya yakin dan percaya mereka ini pasti ada upah. Amin. Itu sebab kita akan lihat ayat terakhir yang di dalam kitab Injil yang Matius pasal 25. Ada tempat disediakan untuk mereka yang melayani Tuhan. Luar biasa. Ada tempat bagi setiap orang yang melayani Tuhan, yang Tuhan telah sediakan di tempat sana. Kita akan lihat ayat terakhir ini, apa yang kita akan peroleh yang ketika kita hidup melayani Tuhan dengan iman, berbuat untuk Tuhan dengan iman. Kita akan baca Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 25 ya. Kita akan baca ya. Matius pasal 25 ya. Kita akan membaca mulai ayat 34 saja. Sebenarnya ayat 31 mulai. Iya, tetapi kita akan baca ayat 34 saja sampai dengan ayat 40. Oke. Saya akan baca ayat 34 dan Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun engkau berada, marilah berikan tempat untuk Tuhan untuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan." Silakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Sama-sama kita baca Bapak. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Luar biasa, puji Tuhan. Jadi mari
Melayani Tuhan tidak memandang muka. Amin. Ada amin? Amin. Melayani Tuhan bukan karena dia kaya maka kita layani. Melayani Tuhan sesederhana mungkin, semiskin-miskin mungkin. Mungkin sudah dikasih oleh Tuhan orang itu paling hina, tapi sudah dikasih oleh Tuhan kita layani dengan baik, kita sokong dengan baik, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus berkata, semua yang engkau perbuat paling hina sekalipun, itulah perbuatanmu kepadaku. Yesus tidak pernah telanjang. Yesus tidak pernah kekurangan. Yesus tidak pernah haus. Yesus tidak pernah lapar. Yesus tidak pernah sakit. Sudah, yang sakit itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang telanjang orang-orang yang membutuhkan pakaian. Yang lapar orang-orang yang membutuhkan makan. Yang haus itu adalah orang-orang yang kehausan. Itu sebab berbahagialah bagi kita memperhatikan orang-orang yang penuh dengan pengharapan untuk uluran tangan bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dan Yesus akan berkata, ada tempat disediakan untuk mereka yang melayani Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kerinduan kita bahwa kita sedang menyediakan tempat di surga. Ada amin? Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Natalia Gabriela Sumapode, bahwa sedang kumpulkan harta di surga. Haleluya. Surga itu tidak membutuhkan uang saudara. Surga itu tidak membutuhkan harta saudara. Surga tidak membutuhkan yaitu mutiara-mutiara saudara, emas-emas saudara. Tetapi surga membutuhkan jiwa-jiwa, itulah harga yang paling termahal. Yesus berkata, kamu ini berharga di mataku. Bahkan kamu itu sangat mulia. Jadi barang yang berharga itu bukan berbentuk emas. Barang yang berharga di surga bukan berbentuk yaitu perak. Barang berharga bukan berbentuk duit. Tetapi sudah barang yang berharga dan barang yang paling termulia yang disimpan di surga itu adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu sebab dan kasih oleh Tuhan, marilah kita kumpulkan harta di surga. Artinya, marilah kita melayani Tuhan. Marilah kita bersama-sama berbuat untuk Tuhan. Karena ada upah yang kita akan peroleh ketika kita akan berakhir hidup ini di bawah kolong langit ini. Betapa luar biasa Yesus menyediakan bagi setiap orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidup betul-betul melayani Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Saya jamin dan saya percaya bagi saudara kasih oleh Tuhan, mungkin sesederhana sekalipun saudara melayani Tuhan, tetapi bukan manusia yang menilai engkau, tapi Allah Bapa kita di surga yang menilai engkau. Maka Allah Bapa di surga yang akan menyediakan